Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kalau episode yang lalu kita sudah belajar tentang tekun dan jujur, sekarang kita akan belajar tentang hemat. Sekali lagi saya katakan saudara, kalau kita mau berhasil benar-benar, tekun, jujur, hemat, tiga-tiganya harus ada. Tidak boleh tidak ada. Kurang satu, tidak bisa. Ya, kita belajar hal ini, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Memang saudara-saudaraku, ayat ini tidak secara langsung bicara tentang hemat. Tapi yang dikatakan adalah janganlah kita serupa dengan orang dunia. Kita tidak boleh sama dengan orang dunia yang hidup bersenang-senang, bermewah-mewah, ya, boros-borosan. Tidak. Kita harus tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, apa yang bisa kita lakukan. Kata hemat, saudaraku, bukan berarti pelit atau kikir. Bukan, saudara pasti tahu ini. Hemat adalah merupakan salah satu bentuk investasi untuk membangun masa depan. Wow, hemat adalah suatu investasi untuk membangun masa depan. Hidup hemat adalah salah satu kunci untuk menepaki jalan menuju bebas finansial. Tahap di mana kita tidak perlu lagi sulit-sulit mencari uang, tak kala kita menghadapi kebutuhan yang mendadak. Misalkan kita tidak minta-minta, sakit, atau ada sesuatu hal, kita nggak sulit karena kita sudah hidup hemat. Ada pepatah berkata, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Saya sangat setuju dengan pepatah kuno yang sering kita dengar ini. Pepatah ini memang saudaraku adalah suatu hal yang sangat relevan untuk kita terapkan kembali pada saat-saat ini. Adalah supaya kita benar-benar tahu ke depan kita harus beranjak bagaimana untuk masa depan hidup kita. Saudaraku, saya akan mulai belajar tentang pertama, mengapa sulit kita hidup hemat. Gaya hidup, pola hidup yang tidak disiplin, itulah yang mengakibatkan kita sulit untuk hidup hemat. Tidak disiplin. Kita akan belajar secara khusus tentang disiplin nantinya, saudara. Saudaraku, kita selalu tidak memikirkan masa depan. Yang penting sekarang ya sekarang. Sekarang habiskan ya habiskan. Kita tidak bijaksana di dalam memanage keuangan kita. Pendapatan kita dan pengeluaran kita tidak seimbang. Tidak ada perhitungan yang matang. Dapat 1 juta, dipakai 1,5 juta, saudaraku. Yang 500.000, utang sini, utang sana, saudaraku. Hanya bagaimana bisa menabung? Ya tidak bisa, saudaraku. Seharusnya pakai 1 juta, ditabung apa yang bisa kita tabung. Kita tabung, kita simpan. Kita hidup hemat secukupnya. Saudara, kenapa kita sulit untuk hidup hemat? Kita selalu melihat orang lain. Gengsi. Kita melihat orang lain adalah bersaing. Gampang tergoda. Gampang terpengaruh. Kita nggak melihat kemampuan diri kita. Kita hanya melihat orang lain. Orang lain belanja sekian banyaknya, masa aku tidak bisa? Orang lain bisa beli itu, masa aku tidak bisa? Gengsi, saudaraku, ini membuat kita tidak bisa hemat. Tidak melihat diri sendiri dan kemampuan diri sendiri. Tidak bisa membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Tidak bisa membedakan. Kurang bijaksana dalam kita berbelanja. Kredit sini, kredit sana, utang sini, utang sana. Saudaraku, akhirnya saudaraku, hidup kita tidak ada ketenangan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita hidup tidak bisa lakukan yang bijaksana. Terlalu banyak contoh, saudaraku. Saudara bisa lihat diri saudara. Coba kita introspeksi diri saudara. Khususnya, mohon maaf,
para ibu-ibu yang saya cintai. Kita sudah belajar yang lalu, marilah menjadi ibu yang terhormat, menjadi istri yang cakap, bisa mengatur, bisa menguasai diri, bisa mengerem segala sesuatu. Ingat masa depan. Saudaraku, optimis tentang masa depan ini harus diterapkan kepada ibu-ibu saat ini. Khususnya saudara sebagai anak-anak Tuhan. Ya, minta Tuhan kasih kita hikmat bijaksana untuk mengatur semua keuangan dengan sebaik-baiknya. Kita akan lanjut untuk belajar tentang akibat. Kalau kita hemat, apa akibatnya? Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.